tadarus. Masya Allah, bajunya tadarus. Generasi muda yang tadarus sudah hafal Quran juz 30 awal, nanti melompat menjadi 30 juz insya Allah. Dari muda sudah sholat subuh, sudah bertadarus, sudah berjamaah, spiritualnya penuh. Maka di masa akan datang kita tidak pernah khawatir mereka akan terkecoh, tertipu dengan rumah-rumah spiritual palsu. Karena begitu banyak di kota-kota besar, jangankan di tempat kita, di Amerika, di New York, banyak rumah-rumah spiritual palsu. Anda merasa kosong, Anda merasa hampa, Anda merasa tidak ada harapan, datanglah kemari. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Dari mana datang? Tapi kita akan mendapat ketenangan dengan apa? Zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Terasa penuh jiwa. Luar biasa. Sampai-sampai terbawa ketika tidur. Ketika kita tidur, tiba-tiba mimpi dikejar oleh Nyi Blorong suster ngesot. Mana bisa suster ngesot ngejar Pak Ustaz? Iya juga ya. Maka saat itu kita langsung teringat Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah yang akan menolong kita saat sakaratul maut. Kita punya pistol, apakah saat sakaratul maut pistol itu bisa menolong kita? Tidak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah spiritual yang penuh zikir. Itulah yang akan bisa menolong. Kemarin malam saya terpaksa minta tim datang menemani saya tidur. Biasa saya tidur sendirian. Di kamar saya kunci tidur sendirian. Kemarin malam saya buka, saya telepon, tolong ikut ke dalam. Ada apa Ustaz? Datang pula takut saya. Tiba-tiba saya merasakan ruh saya ini keluar dari jasad ini. Dan saya melihat jasad saya di atas tempat tidur. Dan rasanya sesak napas. Tapi saat itu yang satu-satunya yang saya ingat adalah la ilaha illallah. Dalam antara tidur dan jaga itu tetap ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ternyata di situ baru saya paham Allah sedang menunjukkan, hai Abdul Somad, itu baru geladi kotor sakratul maut. Geladinya aja kau sudah ketakutan, apalagi kalau nyata. Ustaz takut hantu? Enggak, hantu itu takut sama saya. Lalu kenapa Ustaz minta temani? Saya takut, mana tahu kemarin malam betul-betul mati. Jadi ada yang mengajak yang lain untuk, mana tahu nanti datang panitia. Gimana Pak Ustaz mati? Ustaz kita harus ceramah. Ustaz kan payah. Tapi kalau ada tim di dalam, dia lihat, gimana nih panitia? Bungkus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin menambah keyakinan saya. Ternyata saat roh keluar dari jasad, yang bisa menolong aku hanya satu. Jarang-jarang saya bawa tasbih. Belum pernah saya ceramah bawa tasbih. Baru hari ini saya bawa. Makin kuat saya la ilaha illallah. Mana tahu mati. Mati, orang kaya mati, miskin mati, raja-raja mati, ustad-ustad mati. Yang dibawa mati inilah dia, la ilaha illallah. 3 anak dokter spesialis hebat, IQ tinggi, dari rumah sakit bergengsi, dokter sampai 2 titelnya, kartu nama panjang hampir sebesar amplop. Semua melihat ayah terbujur kaku dalam keadaan seperti tak bisa digambarkan. Masing-masing, yang satu melelehkan air mata, yang satu hanya melihat saja, yang satu tak jelas. Tapi andai mereka orang-orang yang penuh spiritualnya, maka dia akan perlahan mendekati telinga dan berbisik la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakratul maut di antara kamu. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Abdul Somad sampai masanya tiba-tiba terbaring di rumah sakit. Bapak ibu datang menjenguk, maka katakan ke telingaku sebelah kanan, hai Ustaz Abdul Somad, jangan cuma diam, jangan cuma kata, gimana Ustaz Somad kita ajar? Nggak usah, dia udah tahu itu bacaannya. Jangan, dia juga manusia biasa, boleh jadi dia lupa. La ilaha illallah. Maka nampak lidahnya bergerak. Yang bisikkan satu orang, jangan semua mau bisik.
Semua mau membisikkan sambil bawa HP, mau selfie. Cukup satu orang saja yang berbisik. Tenang, tenang, yang lain tenang, biar aku yang membisik. Yang paling indah adalah yang membisikkan itu anak kita. Betul. Yang dulu saat dia lahir, kita yang membisikkan ke telinga dia. Anak saya satu semata wayang, laki-laki. Apa yang saya harapkan dari dia? Aku ingin kau menjadi orang yang besar, nak. Aku ingin kau menjadi orang yang kaya raya. Tapi aku ingin, paling ingin di antara keinginan, saat aku meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Karena dulu saat kau lahir ke dunia ini, aku yang berbisik ke telingamu, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Ini anak Ustadz mau lahir. Ustadz di mana sekarang? Aku sedang ceramah. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya biar aja lahir, masa nunggu aku pulang? Setelah lahir jam 9 pagi, kebetulan 1 Muharram, ceramah di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Pulang saya pun ke rumah sakit, ganti, buka baju koko, pakai baju kemeja, buka peci, saya gulung, naik ke atas rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau cari siapa? Kata bidan. Saya kalau nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai koko, orang banyak nggak ingat. Dia sangka mahasiswa semester 7. Saya mau lihat anak saya bilang. Saya mau lihat anak saya. Oh iya, sebentar ya Pak. Tadi abang, sekarang bapak. Udah ambil wudhu katanya. Sudah, saya bilang. Pandai azan katanya. Astagfirullah. Orang sesoleh ini dia tanya bisa. Aduh. Nih anaknya pegang ya. Saya pegang, kepalanya di sebelah kiri, saya pegang pelan, saya azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sekuat itu. Kalau kuat gitu terkejut lah dia. Itu pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sanggup saya. Meleleh air mata saya. Untung tak datang bidan itu. Hapuslah air matamu Ustaz. Saya azankan terus. Apa yang Ustaz tangiskan? Apa yang Ustaz sedihkan? Yang kusedihkan adalah kau lahir, aku yang membisikkan ke telingamu. Nah, di saat mati nanti aku ingin kau juga yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kami belum nikah Pak Ustaz. Lalu yang bisikkan siapa? Istrimu lah. Begitu ke awal-awal nikah, saya dulu pertama awal-awal nikah saya katakan ke istri, nanti kalau kau lihat aku tanda-tanda nampak aku sudah mau sakaratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti. Sekarang pula kata dia. Oh cepat aja dia kita mati. Apa yang dimuliakan Allah. Hidup ini hampa tanpa spiritualitas full penuh. Makanya tadi subuh Allahu Akbar, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi taala. Allahu Akbar. NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Terserah mau pakai usolli mau nggak pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Alhamdulillah Ustaz Somad, masjid ini ada orang Muhammadiyah, ada orang Nahdlatul Ulama, ada orang Perti, ada orang Persis, ada orang Al-Irsyad. Tidak ada yang mempermasalahkan. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Apa dipermasalahkan? Bapak yang dimuliakan Allah, subuhnya berapa kali kita katakan Allahu Akbar? Tahiyatul masjid Allahu Akbar, qabliyah subuh Allahu Akbar, salat subuh Allahu Akbar, salat duha Allahu Akbar. Berapa kali mengangkat telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa mesti pakai telunjuk ya? Orang kalau sudah serius menunjuk dia. Serius Ustaz mau datang? Iya. Serius mau datang? Iya. Serius mau datang? Betul aku mau datang nanti. Tapi hati-hati juga sekarang pakai telunjuk nih. Saya mau dekat-dekat musim kampanye ini nggak berani pakai telunjuk. Nanti takutnya pos gini dipoto dibuat coblos nomor 1. Bahaya. Walaupun pengambil nomor belum terjadi. Apalagi kalau sampai begini, oh ibu-ibu marah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Damai. Jangan ada dusta di antara kita. Maka spiritual yang asli ini harus terus dipenuhi. Majlis-majlis ilmu, masjid-masjid harus mencerdaskan, diisi penuh. Karena kalau tidak akan datang spiritualitas palsu. Orang-orang palsu, bukan mengisi kebaikan, tapi memang dasar likulli saqit laqit. Setiap daun yang jatuh pasti ada yang mengambilnya. Ada bunga yang jatuh, bunga mawar, ada yang ngambil. Bunga kemboja, ada yang ngambil. Bunga tai ayam, ada juga yang ngambil. Datang al-mukarram, profesor, doktor, kiai, ada yang ngambil. Ustadz, doktorandus, ada yang ngambil. LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak, ada yang ngambil. Tapi ternyata spiritual palsu pun ada juga yang ngambil. Dia nggak langsung ngaku ustadz, langsung paling tinggi ngaku nabi. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad, diimpor dari India, diusir oleh Pakistan, lari ke Inggris. TV-nya ada, saya nonton langsung televisinya. Ditonton bisa di Maroko waktu kami kuliah dulu. Tidak boleh, dilarang. Orang kita ngaku jadi nabi di Bogor, nggak usah jauh-jauh. Siapa namanya? Ahmad Musadek, pakai Quran langsung. Ini ayatnya. Nama nabi kamu siapa? Muhammad. Itu nabi dulu, ada lagi nabi baru zaman Nuh. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Ini dia Ahmad. Ahmad Musadek. Kalau anak-anak kita tidak dibekali agama, blank, kosong, iya juga ya. Tapi kalau dia punya bekal agama, dia cuma senyum aja. Siapa namanya? Ahmad. Oh, jadi kalau nama Ahmad, semua Ahmad nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi nabi baru. Siapa namanya? Nasrullah. Karena setelah Ahmad itu ada ayat bunyinya Nasrullah. Juz 30. Mana dia? Idza jaa Nasrullah. Berarti Nasrullah juga nabi. Setelah Nasrullah ada lagi nabi susulan. Siapa namanya? Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini dia nabi terakhir. Percayalah kepada aku. Percayalah. Siapa yang tidak percaya? Tapi jangan dipotong nanti. Nanti dipotong keluar video YouTube. Ustaz Somad sudah mengaku menjadi nabi terakhir. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita mesti cerdas secara intelektual, mantap. Tapi cerdas secara spiritual. Ngaji, baca Quran. Ahli tafsir datang kemari. Ahli hadis datang kemari. Ahli fikih datang kemari. Bapak ibu datang. Yang belakang kami gak boleh ngeliat Ustadz. Layar kan ada. Angin kencang Pak Ustadz. Ya resiko, kenapa datang terlambat? Untuk yang tidak bisa melihat, saya tegur dan sapa yang di belakang. Yang di belakang, yang kena hujan, pahala kalian lebih banyak, 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, mundurlah ke belakang. Ada yang ngaku jadi nabi. Datang satu lagi, ngaku jadi Jibril. Ngaku jadi Jibril. Lia Eden ngaku jadi Jibril. Tapi polisi kita cerdas. Jibril ditangkap, nabi ditangkap. Akhirnya dikonfrontasi. Nabi dapat wahyu dari siapa? Jibril. Maka Jibril ditanya, Jibril, pernah kamu ngasih wahyu ke dia? Enggak, katanya. Aku enggak pernah bawa wahyu ke dia. Nabi ditanya, ente nabi? Iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Berarti dua-duanya bohong. Tangkap. Artinya apa? Perangkat hukum kita juga mesti cerdas secara intelektual dan spiritual. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, intelektualnya, spiritualnya, tiap hari dia berzikir, alladzina yadhkurunallaha berzikir saat tegak, saat duduk, saat berbaring, maka insyaallah saat sakratul maut mudah dia. Sekali bisik langsung jalan. La ilaha illallah. Tapi kalau tidak upaya. Saya sering nengok orang sakratul maut sampai dibuka atap rumah baru mati. Sampai dipukul daun kelor, enggak juga mati. Enggak juga mati. Akhirnya tolong keluarga keluar dulu kamar, keluar tutup. Akhirnya mati. Kok mati Pak? Kupukul pakai batang kayu kelor. Allah Subhanahu wa ta'ala.
balik dibisikkan, nggak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak mau. Tapi ada kawannya satu yang cerdas, dia ambil HP, dia buka Google, dia tunjukkan ini. Bro, itu gambar apa tadi? Ini apa? Bala 6. Ternyata itu yang dia cari. Ini kan. Iya kan. Gol. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Selesai pengajian ini Bapak Ibu pulang bawaannya semua mau mati aja. Gimana adik-adik? Ada rencana mau ngambil S2 kemana? Enggak Pak Ustaz, mau mati aja. Jangan. Kita diciptakan Allah bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Maka selama kau hidup ini beramal. Ikmal di dunyaka, beramallah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Tapi kalau sudah cerita mau mati, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau mati hari besok. Maka beramal semangat, bawa anak-anak. Malam Ahad, malam libur, Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat sibuk. Mestinya kan pergi liburan ke bukit.